Jadi beberapa waktu ketika kita puasa 40 hari ya. Jadi di MCM kita puasa selama 40 hari. Coba ikut puasa. Boleh lihat, tepuk tangan. Nah, salah satu yang menantang dari 40 days tahun ini yang berbeda dari tahun sebelumnya adalah komitmen untuk membaca Alkitab selesai Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 40 hari. Waktu kita ngomong di awal itu kelihatannya bercanda gitu ya. Bercanda, gila. Orang setahun aja belum tentu selesai gitu ya. Ini mau baca selesai Alkitab selama 40 hari gitu ya. Dan kita sudah hitung, kami sudah belajar, supaya bisa selesai sehari kita mesti baca 30 pasal. Artinya pagi 10, siang 10, malam 10 atau pagi 15, sore 15. Dan itu gak mudah, betul gak? Jadi saya berpikir gitu ya, ini adalah sebuah proyek impossible. Agak nggak mungkin ada orang yang bisa lolos selesai baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 40 hari gitu ya. Tetapi saudara-saudara, ternyata MCM itu luar biasa. Karena ada 2 jemaat volunteer yang berhasil gitu ya. Satu Kaeng, itu dia selesai dalam waktu sekitar 30-an hari. Tepuk tangan buat Kaeng. Yang kedua Om Ral, selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu full itu 21 hari. Can you imagine 21 hari selesai baca. Saya belum selesai, saya nih pastor. Jadi belum selesai, saya baru sampai di kitab Kisah Para Rasul. Tapi kalau Kisah Para Rasul kelar itu semua besok mungkin selesai gitu ya, mau digas sampai terakhir. Dan itu apa yang terjadi saudara-saudara ketika kita membaca firman Tuhan gitu ya. Ketika saya membaca firman Tuhan dengan serius, fokus, terarah, dengan satu target ingin menyelesaikan firman Allah. Kan ada orang yang bilang, pastor so tidak menikmati. Justru sangat menikmati. Karena selama ini kita membaca Alkitab, orang tomohon bilang TG-TG. Belajar kecil-kecil, jadi kebenaran yang muncul kecil-kecil. Tetapi kita membaca Alkitab secara menyeluruh. Maka kita akan mendapatkan pesan, gambaran besarnya dari apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Itu hebatnya. Gitu ya. Dan itu sangat mengubahkan. Lalu kemudian saya mendapati bahwa ternyata firman Tuhan itu, saya seringkali berpikir bahwa kalau torang baca firman Tuhan gitu ya, torang melakukan pelayanan, torang membutuhkan firman Allah untuk torang. Tapi satu hal yang saya sadari saudara-saudara ketika kita membaca Alkitab adalah bahwa firman itu hidup dan bekerja. Katakan amin. Jadi firman Allah yang kita baca itu cuma bukan terdiri dari huruf-huruf mati saja, bukan hanya buku, tetapi itu adalah hidup dan berkuasa. Amin. Jadi ketika engkau membaca Alkitab, engkau harus percaya bahwa firman itu bekerja dan hidup. Dia bukan benda mati. Halo, bilang amin dulu saudara-saudara. Bekerja, it works. Bukan kita yang bekerja demi firman. Tetapi kita harus percaya bahwa firman itu bekerja untuk kita. Beda gak sih? Beda saudara-saudara. Kita sering berpikir, kita mau gunakan firman untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan lain-lain sebagainya. Kita berpikir bahwa firman Tuhan itu kita akan gunakan seperti alat, seperti tools, seperti sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya firman Allah itu jauh lebih hidup? Jauh lebih berkuasa daripada sekadar kita menggunakan sebagai senjata. Tetapi firman itu sendiri, kata-kata firman itu sendiri, ketika masuk dalam hati kita, ketika kita berdoa berdasarkan firman Allah, ketika kita memperkatakan firman Allah, maka firman itu sendiri bekerja. Dan ketika firman itu bekerja, dia membuka intervensi surga masuk dalam kehidupan realitas normal kita sehari-hari. Nggak apa-apa saudara kalau di MCM coba bilang amin. Itu bagus buat saudara supaya saya tahu saudara belum terlalu lapar. Saudara begini, dulu ya. Dulu kita diajar gereja
abad pertengahan, abad awal gereja gitu ya. Alkitab itu nggak sembarang orang baca. Dan waktu itu pimpinan gereja pada waktu itu mengajarkan ke semua jemaat bahwa tidak boleh semua membaca Alkitab. Yang bisa membaca Alkitab itu hanya orang dengan golongan tertentu. Hanya pendeta, hanya pastor, hanya orang yang punya pendidikan tertentu baru bisa mengerti firman Allah. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, hal itu kemudian dibantah. Jadi Tuhan bergerak melalui anak-anaknya, Tuhan bergerak melalui orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kemudian di abad pertengahan itu Tuhan membangkitkan orang-orang yang sadar. Orang-orang yang tadinya cuma mengerti Alkitab itu dari orang yang cuma mengerti bahasa Latin, saudara-saudara. Kemudian memahami firman Tuhan dan dia bilang, hei, ini firman Tuhan kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari, ini semua orang bisa mengerti dan bisa menerima, dan itu sangat berkuasa. Di awal abad mula-mula gereja, abad awal gereja itu, abad pertama gereja berada, gereja tumbuh. Jangan berani saudara bermimpi saudara akan pernah baca Alkitab. Jangan pernah saudara mendambakan saudara akan menemukan Alkitab seperti yang saudara pegang hari ini. Tapi kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian mendalami, hei, Alkitab pada waktu ditulis itu menggunakan bahasa Aram. Pada waktu pertama kali bahasa Aram itu adalah bahasa sehari-hari, bahasa percakapan rakyat yang hidup pada waktu masa Tuhan Yesus hidup. Lalu kemudian Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ditulis dengan bahasa Yunani koine, bahasa Yunani yang sehari-hari dipakai. Bukan bahasa Yunani yang dipakai untuk sastra, tetapi bahasa Yunani yang dipakai sehari-hari. Bahasa Ibrani yang dipakai sehari-hari. Kalau memang pewahyuan Alkitab ditulis dengan bahasa sehari-hari di manusia zaman itu, maka seharusnya Alkitab juga bisa ditulis untuk orang seperti kita memahaminya, orang-orang biasa. Dan puji Tuhan saudara-saudara, firman yang saudara pegang bisa kita lihat. Saudara gak perlu titel tertentu, saudara gak perlu jabatan tertentu, saudara hanya perlu buka hati, maka saudara bisa mengerti firman Tuhan itu. Bilang amin. Orang yang paling sederhana sekalipun, yang penting dia bisa membaca, dia bisa memahami firman Tuhan. Bahkan orang yang buta huruf sekalipun bisa memahami firman Tuhan. Dari apa? Karena firman Tuhan itu saudara-saudara ditulis bentuknya story, bentuknya cerita. Dari Kejadian sampai waktu ketika saya membacanya, saudara-saudara, firman itu begitu luar biasa. Membaca kisah Kejadian, pemanggilan Abraham, kemudian terus dengan Nuh dan kisahnya, lalu kemudian pemilihan orang Israel, ada Yakub di dalamnya, ada Daud di dalamnya, lalu kemudian kejatuhan Israel, lalu kemudian kebangkitan raja-raja dan lain-lain sebagainya. Sebuah sejarah yang kalau kita membacanya itu berasa seperti ada di film. Ada unsur tegang, ada thrillernya, ada romantisnya, yang kita mungkin gak akan dapat kalau kita membaca Alkitab sepotong-sepotong. Kenapa saudara gak menantang diri saudara untuk mulai membaca Alkitab secara menyeluruh? Alkitab bukan mustahil untuk kita baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau sampai ada orang bilang mustahil kamu mau membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, pasti itu dari iblis. Karena Alkitab ditulis, diturunkan untuk kita bisa baca, kita bisa nikmati, kita bisa rasakan, dan kita bisa tahu bahwa Dia bekerja di dalam hidup kita. Ada banyak ilmu pengetahuan di luar sana, tetapi yang bisa mengubahkan dari dalam keluar hanya Alkitab, firman Allah. Yang percaya bilang amin. Pada beberapa kasus saudara-saudara, ada firman Allah yang memang agak sulit kita pahami. Karena muatannya mungkin sastra dan lain-lain sebagainya. Kita mungkin kok begini, artinya apa ya gitu ya. Tetapi itu hanya bagian kecil saja.
Dan itu pun kalau saudara berdoa minta Roh Kudus menerangi, itu akan menerangi. Dan hebatnya Alkitab itu ya, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara tidak mengerti di Kejadian, saudara baca Keluaran, saudara bisa mengerti Kejadian. Artinya apa? Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ketika engkau tidak mengerti satu bagian di sini, saudara nggak usah khawatir, saudara lanjut saja baca. Karena kemudian dalam perjalanan selanjutnya, Alkitab itu sendiri akan menjelaskan dirinya sendiri. Full, lengkap, cukup untuk kita memahami rencana dan karya Tuhan untuk diri kita. Keren gak saudara-saudara? Ya, untuk bagian itu kalau saudara kesulitan membaca Alkitab, satu, saudara berdoa minta Roh Kudus tuntun. Yang kedua, saudara bisa tanya kepada tim pastoral, pelayan-pelayan yang hidupnya fokus kepada firman Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mungkin saudara nggak perlu bertanya. Karena ada beberapa catatan dalam Alkitab yang dibiarkan oleh Tuhan misterius. Yang nanti jawabannya, kunci jawabannya ada di surga. Pastikan saudara masuk surga supaya saudara bisa tanya Tuhan, kita nyara mengerti tuh Habakuk ada tulis, tolong jelaskan Pak kita nanti di surga. Amin. Halo? Karena buku ini hanya akan berfungsi, Alkitab itu hanya akan berfungsi kalau kita percaya. Sama-sama bilang percaya. Jadi ketika saudara membaca Alkitab, pastikan hati saudara yakin bahwa firman yang saudara baca ini bukan dia, bukan benda, tetapi sesuatu yang meskipun kamu gak rasakan, dia tetap bisa bekerja. Firman Allah tetap bekerja dan akan terus bekerja meskipun tidak dideteksi oleh otak kita. Saudara, kadang otak kita sudah begitu cemarnya dengan dosa, sudah begitu lemahnya otak kita sehingga kita nggak mendeteksi bagaimana firman itu bekerja. Syukur kepada Allah karena firman Allah tidak bekerja berdasarkan apa kata otak kita, tetapi firman itu bekerja berdasarkan tuntunan Allah sendiri. Dan meskipun saudara diam, meskipun saudara nggak rasakan apa-apa, firman yang saudara izinkan masuk dalam hatimu akan bekerja, mengubahkan, membaharui engkau dari dalam. Katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, khusus hari ini saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan kita, itu firman Tuhan yang sangat mudah dimengerti. Dari banyak catatan Alkitab yang akan kita baca saat ini adalah bagian yang sangat clear, jelas. Nya ndak perlu STH, nya ndak perlu MTH, nya ndak perlu doktor teologi, nya ndak perlu PhD, ndak perlu. Cuma perlu buka hati dan percaya. Boleh? Nah, untuk bagian ini saya rindu kita semua untuk berdiri bersama-sama dan membaca bagian ini. Ketika saudara membaca bagian firman Tuhan yang akan kita baca saat ini, saya mau saudara membuka hati dan melihat karena ini ayat sangat easy, sangat gampang untuk dimengerti tanpa perlu pakai ilmu roket, saudara bisa mengerti. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Ini akan menjadi teks pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Oke, kita baca sama-sama. Are you ready? 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sampai di sini siapa yang mengerti bilang amin. Lanjut. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tepuk tangan buat firman Allah. Haleluya. Saudara boleh duduk. Tema bulan ini adalah Cross to Crown. Dari salib kepada mahkota. Kehidupan Kristen itu saudara-saudara satu paket. Itu sebabnya kita merayakan Jumat Agung dan Paskah selalu sama-sama. Nyanda bisa dirubah harinya. Karena memang Tuhan mau demikian. Jumat Agung, Paskah. Sama-sama bilang Jumat Agung, Paskah. Paskah itu pada hari Paskah Yesus dibangkitkan. Oke? Pada hari Paskah Yesus dibangkitkan. Ini bukan sebuah kebetulan tanggalan sebenarnya. Hari ini saudara-saudara, ibu-ibu kalau mau melahirkan tidak seperti dulu lagi gitu ya. Hari-hari ini kurang justel, tanggal cantik. Kalau saudara mau kawin, kalau saudara mau punya anak, mau booking dokter, kalau di tanggal cantik mesti booking jauh hari. Artinya saudara bisa atur waktunya. Nah, kebangkitan Yesus pada hari Paskah itu bukan kebetulan. Tapi memang dirancang sejak awal. Paskah itu bukan karena Yesus bangkit. Sebelum Yesus bangkit, orang Israel sudah merayakan hari Paskah. Oke? Sebelum Yesus dibangkitkan, orang Israel sudah merayakan hari Paskah. Sama-sama bilang hari Paskah. Paskah itu terkait dengan satu. Ketika dorang keluar dari Mesir menuju padang gurun. Tapi mereka juga merayakan Paskah ketika Musa menerima 2 loh batu. Itu disebut dirayakan. Jadi mereka merayakan Paskah, mereka harus ingat bahwa Tuhan telah berfirman sama-sama dengan mereka. Dan pada hari Paskah yang sama, Yesus memilih untuk mati pada hari Jumat Agung dan bangkit pada hari Paskah. Kalau orang merayakan Paskah, karena memang Paskah itu dalam Alkitab sangat penting untuk kita ingat. Oke, sampai sini. Jumat Agung dan Paskah satu paket. Orang Kristen kita ini tuh hidup tuh harus satu paket. Jumat penderitaan, Sabtu tenang, Minggu kebangkitan. Oke? Ada salib, ada kemuliaan, ada penderitaan, ada mahkota. Itu satu paket. Kita nggak mungkin jadi orang Kristen dan hidup cuma untuk menderita saja. Kalau kita hidup cuman kita percaya bahwa kita ya memang Tuhan ada ajar supaya orang menderita. Orang cuma percaya Jumat Agung dan orang nggak percaya kebangkitan. Maka kita akan menjadi orang yang akan menderita selama-lamanya. Paling menderita. Tapi kita harus menjadi orang Kristen juga yang selain merayakan hari sengsara Jumat Agung, kita merayakan kebangkitan. Sama-sama bilang kebangkitan. Tapi kita nggak boleh cuma merayakan kebangkitan, hari yang penuh kemuliaan. Kita nggak bisa dalam hidup ini hanya berharap kita hidup dimuliakan tanpa mengalami sengsara. Di dalam 2 Korintus 4 pasal 7 bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita orang Kristen bahwa kalau kita hidup di dunia ini, kita harus terima ini sebagai satu paket. Bangunkan orang di kanan dan kiri begini, paket bos. Penderitaan ringan. Coba lihat mata orang di kanan dan kiri. Bilang begini, derita lo ringan. Betul enggak? Siapa yang sedang menderita? Itu bukan saya yang bilang.
Itu firman yang bilang. Penderitaan yang sekarang ini, gitu ya, ingat ya. Penderitaan ringan tidak ada kaitan dengan masa depan. Penderitaan ringan itu sekarang ini. Jelas sekali firman Allah. Sekarang ini. Jadi saudara jangan pernah berpikir nanti di surga saudara mau menderitanya, enggak. Tuh penderitaan itu cuma sekarang. Halo? Cuma sekarang dan itu pun cuma ringan, Alkitab bilang. Kong begini, tapi itu memang orang mesti alami gitu ya. Penderitaan dengan yang sekarang ini mengerjakan. Jadi ketika saudara sedang dalam penderitaan, saudara sedang menderita di dunia ini, saudara harus yakin bahwa penderitaan saudara sedang mengerjakan, sedang bekerja untuk sesuatu yang akan datang. Apa yang dikerjakan? Kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Haleluya. Saudara mesti ingat, kalau saudara dalam keadaan sengsara dan penuh penderitaan saat ini, maka seberapa besarnya kemuliaan yang akan saudara terima, itu bergantung dari seberapa besarnya penderitaan di bumi ini. Karena yang akan terjadi nanti itu jauh lebih besar. Ini semua berlaku bagi ukuran yang dipakaikan kepadamu yang kamu pakaikan kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Yang jadi ukuran orang penderitaan sekarang ini. Makanya Tuhan tidak ingin supaya orang menghindari penderitaan. Yesus sendiri menunjukkan kepada kita bahwa walaupun itu sulit, walaupun itu kelihatan mustahil, tapi kita harus lewati itu karena ada kemuliaan di balik salibnya. Penderitaan ringan mengerjakan kemuliaan kekal, melebihi, jauh lebih besar. Triple. Gini, kemuliaan yang akan orang terima itu minimal 3 kali lipat dari seberapa menderitanya engkau di bumi ini. Pertanyaan, Pastor. Memang katuk kalau ja ingat DP kemuliaan, Pastor, semua senang. Tapi pertanyaannya, di mana Tuhan, Pastor, ketika orang menderita? Dan ini pertanyaan yang paling sering datang kepada kami tim pastoral kalau berhadapan dengan jemaat dengan pergumulannya. Pastor, di mana Tuhan saat kami kekurangan? Enggak ada yang mau dimakan. Mesti membayar tagihan-tagihan. Pastor, di mana Tuhan? Saat kekurangan itu begitu luar biasa sampai kami kadang berpikir semua jual ini jiwa ini Pak Iblis. Kalau Iblis bisa memenuhi ini kekurangan saking kurangnya. Pastor, di mana Tuhan? Saat usaha kami bangkrut, ditipu orang habis-habisan. Pastor, di mana Tuhan? Saat kami mengerang kesakitan, menahan sakit. Apakah Tuhan hanya bekerja di kemuliaan atau Tuhan juga bekerja di dalam penderitaan-penderitaan ini? Itu pertanyaannya, di mana Tuhan ketika kita menderita? Saya mau tanya dulu kepada saudara-saudara. Siapa yang pernah sakit gigi? Angkat tangan bilang saya. Seberapa sakit? Sakit berapa? Lumayan sakit. Apa yang saudara lakukan ketika sakit gigi? Nangis, sampai nangis ya, sampai nangis. Ada yang sempat membentur-benturkan, gitu. Ada yang ambil martelu kontok kita. Kita pernah lihat jembot sakit gigi, saudara. Itu jembot tuh master sakit gigi. Iya Pak Merlin, ya mana-mana. Dia kalau sakit gigi dia semua ambil martelu, kalau dia toki pelang-pelang. Pak. Bayangkan tuh toki martelu itu dia serasa ringan daripada tuh sakit gigi yang di dalam. Apa yang pernah sakit gigi sekali lagi? Gimana rasanya?
sakit no pastor. Gini, mari kita kasih tahu ya, ini gaya orang Indonesia menghadapi sakit gigi. Kalau orang sakit gigi begini, orang ja ukur DP sakit, oh masih boleh. Minum obat jo, tidur, siapa tahu abis bangun baik. Masih kuat. Bangun saudara masih nyut lebesoy, nyut sonain sampai di kepala, susaki kepala. So menangis, orang saudara mungkin akan mengobati dengan diri sendiri, beli obat sendiri di warung, taruh kakak tua. Kalau tidak ada kakak tua, kakak muda. Semua saudara mau taruh, mau obati, pokoknya yang penting saudara sembuh. Tidak sembuh juga. Sampai biasanya ini ya, sampai tuh sakit so tidak tertahankan. Apa yang saudara lakukan? Saudara pipa dokter, saudara so nyana mau reken 3, ada doi, nyana ada doi, so bayar tuh BPJS atau nyana. Kalau tuh sakit so di luar, saudara punya bisa tanggung, saudara akan bilang begini, antar jopa kita di dokter. So mau mati kita yang sakit gigi ini. Halo? Betul atau betul? Siapa yang pernah begitu? Tak tahu aja. Ya ini bukan cuma sakit gigi, kadang sakit yang lain juga. Kalau cuma flu, pilek, boleh dekolgen, kelar itu. Paracetamol turun tuh panas. Maka ketika turun sakit so benar-benar so sakit sudah sobat ya, antar coba kita lekas. Nggak ada doi mak, pokoknya antar pak mama, karena suka mama mati di sini. Terus akan minta antar pak dokter. Begini, begitulah Tuhan bekerja dalam penderitaan kita. Supaya kita di tengah-tengah penderitaan kita bisa datang pada Tuhan. Bilang amin. Karena Tuhan sementara mendrive. Di mana Tuhan di tengah penderitaan kita? Tuhan sedang ada di antara kita untuk mengarahkan kita datang kepadanya. Karena titik penderitaan kita pada akhirnya kita akan sadar bahwa tidak ada manusia yang bisa menolong kita keluar dari kesengsaraan ini selain Tuhan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan ketika kita melewati semua kesengsaraan dan penderitaan yang kita alami. Kalau saudara di tengah kesengsaraan, saudara penderitaan, saudara kerugian, kebangkrutan, semua yang saudara alami, saudara masih belum cari Tuhan, saudara masih lama mau lulus. Tapi di tengah-tengah pergumulan saudara, justru saudara semakin datang kepada Tuhan, lebih cepat datang kepada Tuhan, mencari Tuhan di atas segala-galanya. Saudara cepat naik kelas. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan yang luar biasa. Jadi sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan kita untuk mengarahkan kita datang kepadanya. Itulah maksud dari semua penderitaan yang kita alami. Tetapi ngomong-ngomong saudara-saudara, penderitaan itu sumbernya ada 3. Oke? Yang pertama salah sendiri. Bodok sendiri, so tahu-tahu kak dosa mau bacolo. Oke? Yang kedua bisa jadi lingkungan. Saudara tinggal di lingkungan korupsi semua, setelah saudara tidak korupsi saudara terasa berdosa. Betul nggak? Terpaksa saudara korupsi berjamaah. Itu lingkungan. Yang ketiga bisa jadi karena iblis. Iblis juga bisa membuat orang sengsara. Contoh nyata Ayub. Betul nggak? Nah, tetapi Tuhan Yesus enggak peduli sebenarnya dari mana sumber penderitaan itu. Yesus, bukan itu urusannya Yesus. Mau dari setan kayak salah sendiri lingkungan terserah. Bukan itu poin intinya. Poin inti dari penderitaan yang kamu alami adalah apa pelajaran yang bisa saya tangkap dari penderitaan ini? Apa maksudnya? Sama-sama bilang maksudnya. Sampai kita mengerti maksud Tuhan dari penderitaan itu, kita akan terus bergumul dalam penderitaan itu terus menerus. Jadi di tengah-tengah penderitaan kita harus berusaha cari tahu Pak Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan dari penderitaan ini? Bilang amin. Apa maksud Tuhan? Kita sering berpikir, kita ini paling umum. Kalau kita ada dalam penderitaan itu karena kita dihukum oleh Tuhan. Betul ya? Oh, itu sama persis dengan teman-teman Ayub yang 3. Bilang itu gara-gara ngana pedosa. Ngana kurang bawa persembahan banyak Pak Tuhan. Ngana itu semua gara-gara ngana.
Ketika kita ada di tengah-tengah kesengsaraan, otomatis pikiran akan berpikir, saya nih salah apa Tuhan? Dan apakah ini konsekuensi atas dosa-dosa saya? Ini adalah hukuman Tuhan atas saya? No, saudara-saudara, dengar baik-baik. Tuhan ada dalam penderitaanmu bukan untuk menghukum engkau, tetapi untuk, catat baik-baik ini, mengkoreksi engkau. Sama-sama bilang koreksi. Nomor satu, mengapa kita harus berpikir bahwa ini bukan hukumannya Tuhan, bukan kita nggak dihukum? Karena gini, sejak awal Tuhan tidak pernah ingin menghukum manusia. Sejak awal diciptakan. Itu sebabnya dia digantungkan di kayu salib. Untuk memikul hukuman dosa semua manusia. Supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Jadi tidak masuk akal kalau dia yang sudah menghukum hukuman dosa. Supaya kita tidak kena hukuman. Sekarang datang kepada kita dan bilang, kamu saya hukum. Tidak masuk di akal. Sejak awal ketika Tuhan Yesus naik di salib itu, tujuan utamanya adalah supaya dia bisa memikul hukuman dosa kita dan supaya kita tidak turut dihukum. Betul nggak? Ada ayatnya, barang siapa percaya kepadanya ia akan dapat hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kita sering miss the point, tidak turut dihukum. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang hidup itu bukan Tuhan yang suka menghukum. Mesti bersih dulu terang pikiran ini. Tetapi dia suka mengkoreksi. Apa beda pastor? Hukum dan koreksi beda jauh. Kalau hukum begini, itu DP arah masa lalu. Orang sobeking dosa, Tuhan hukum, DP nama penalti. Sobeking dulu tuh dosa, kong dihukum. Itu DP nama hukuman, punishment. Tapi kalau koreksi, itu DP arah bukan dari masa lalu dan kena penalti, tapi itu Tuhan ingin kita fokus kepada depan, masa depan. Perbaikan apa yang perlu dilakukan supaya masa depanmu lebih baik. Halo? Beda koreksi dengan hukuman? Jadi catat baik-baik, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu tidak lagi untuk menghukum kita. Tetapi kalau kita ada dalam penderitaan saat ini, adalah Tuhan maksudnya supaya dia bisa mengkoreksi kita. Catat baik-baik, Yesus bilang seperti apa di dalam kitab Perjanjian Baru, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Itu bukan punishment, itu bukan hukuman, itu koreksi. Menjadi masalah karena kita orang Kristen tidak bisa bedakan mana hukuman dan mana koreksi. Orang jarasa itu sengsara, penderitaan yang orang alami itu adalah bentuk hukuman. No, itu bukan hukuman, itu adalah koreksi. Supaya kita bisa belajar dan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Supaya kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Supaya kita bisa lihat arahnya. Tuhan gak peduli dari mana kita berasal, tapi Tuhan sangat peduli mau kemana kita mau melangkah. Bilang amin. Terima kasih Tante Marta, so good. Itu penting saudara-saudara, sangat penting. Kalau enggak saudara akan salah mengerti terus Pak Tuhan. Semua sengsara saudara pikir, aduh kasih apalagi itu dosa tada baking. It's not about that. Ini bukan soal itu saudara-saudara. Ini soal rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Dan Tuhan mau kamu lulus ujian itu. Tuhan lagi cheering you up. Tuhan lagi menyemangati, ayolah anakku, kamu pasti bisa. Russell anaknya Pastor Ramli lagi belajar berjalan. Dan bagi orang yang so lancar berjalan itu hal yang gampang bukan? Tapi bagi anak yang umur 11 bulan berjalan itu dia masih rubuh-rubuh. Dia masih dan itu sangat capek. Dia berjalan 10 langkah itu dia punya capek luar biasa. Buat orang Sunda rasa apa? Bahkan orang dewasa. Tapi apakah kita akan bilang begini, Russell, tidur-tidur jongana, duduk-duduk jongana, nyada usah berjalan. Biar Ramli bongko DP belakang,
Biar kita kurang saki-saki belakang. Kalau dia tarik tuh tangan, kau mau berjalan 10 langkah, mesti buat teman dengan dia. Halo. Demikian Tuhan menuntun kita. Dia tidak pernah, dia tahu apa yang orang alami itu. Tapi dia ingin orang jadi bagus. Dia ingin orang belajar walaupun dia nggak akan membiarkan. Begini, Rasul karena duduk-duduk aja nanti orang tuh berjalan. Ngana harus berjalan. Orang yang harus menjalani, orang punya kehidupan di dunia ini harus orang yang jalani. Sambil Tuhan menolong kita setiap hari. Amin. Apa sih rahasia kehidupan, rahasia kebangkitan Yesus? Gampang, satu, masa lalu diampuni. Hidup kita punya harapan. Bukan cuma itu, dapat rumah di surga. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Jadi gini, sayang sekali kalau saudara-saudara gak bisa membedakan mana koreksi dan mana hukuman. Koreksi adalah untuk masa depan, hukuman itu adalah untuk masa lalu. Nah saudara-saudara, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, kita mulai dari situ. Bergembiralah akan hal itu. Ini salah satu ayat yang paling jelas, gampang, gak perlu ilmu tinggi untuk memahaminya. Tolong baca sama-sama, 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tuhan bilang bergembiralah akan hal itu, sebenarnya hal yang di atas, sekalipun sekarang ini kamu seketika. Seketika itu cepat artinya ya, bukan permanen. Harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Lalu Tuhan yang bilang gini, maksud semuanya itu. Sama-sama bilang maksud semuanya itu. Kita ucapkan 1, 2, 3. Ialah. Sampai situ aja. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saudara punya penderitaan yang saudara alami, maksudnya jelas untuk kemurnian iman. Tidak perlu ilmu roket. Saudara baca, saudara lihat maksud. Sekarang semuanya jadi jelas. Ternyata semua duka yang kita alami, semua penderitaan yang kita alami, semua sengsara yang kita alami, semua kesusahan itu maksudnya supaya iman kita dimurnikan. Keren sekali Tuhan. Pastor, for apa tuh iman mau dimurnikan? Alkitab tuh kalau tulis tuh lengkap. Bersyukur kita punya Alkitab. Baca tuh kalimat begini, sehingga kamu, 1, 2, 3. Sehingga kamu apa? Memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa dalam bahasa Indonesia apa arti kata dan? Pastor, saya mau daftar ikut outing, mau pasiar hari kenaikan. Saya dan suami, apa artinya? Sama-sama, ditambahkan kita dengan suami. Kalau saya atau suami berarti salah satu, betul enggak? Kok ini Tuhan bilang, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mengapa imanmu perlu dimurnikan? Karena kamu akan memperoleh puji-pujian. Kalau imanmu berhasil dimurnikan, maka kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini kan menjawab pertanyaan besar kita. Pastor, sesudah Tuhan Yesus bangkit, apa yang dia kerjakan sekarang? Orang di bumi so ada Roh Kudus, betul nggak?
menyertai kita, menolong kita, memberi kekuatan, memberi pengertian, segala semua Roh Kudus kerjakan patona. Gong Yesus dah ngapain? Ini Yesus lagi mempersiapkan sebuah event. Ketika dia menyatakan diri nanti, kita semua akan dapat triple bonus. Puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Kepada siapa? Kepada orang yang tahan uji. Kepada orang yang tidak menjual imannya pada waktu ia sengsara. Kepada orang yang tetap memilih hidup dalam kebenaran meskipun dia dalam penderitaan yang berat. Kepada orang-orang itulah Tuhan sedia tiga ini. Puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Satu Petrus 1 ayat 3. Ini DP bagian awal. Tu bergembira dengan penderitaan kan korang. Dimulai dengan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan awal atau merupakan tadi sama dengan peristiwa kebangkitan Yesus itu melahirkan kita kembali. Haleluya dong. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau saudara lihat Yesus dibangkitkan, itu bukan cuma soal batu yang tergeser. Memang batu tergeser saudara-saudara, itu bukti dia hidup. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa sebuah awal yang baru yang ditawarkan Tuhan bagi kita, yaitu sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang seperti apa? Kehidupan yang penuh pengharapan. Pengharapannya penuh. Nyenek setengah, penuh. Keren gak Tuhan? Haleluya. Ketika kita percaya kepada kebangkitan Kristus, kita percaya bahwa kita sekarang punya identitas baru, yaitu kita dilahirkan kembali. Katakan amin. Kita punya otoritas atas dosa, itu salah satu cirinya. Sama-sama bilang otoritas. Kita punya otoritas yang baru. Ketika Yesus mati saudara-saudara, di atas salib, ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya, Matius 28 dia bilang, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Otoritas telah diberikan kepadanya. Otoritas yang sama turun atas kita. Saya mau close kita dengan sebuah cerita yang terjadi kepada suami saya, saudara-saudara, gitu ya. Di dalam kitab Korintus dibilang, hai maut, di mana sengatmu? Banyak di antara kita yang pandang enteng dengan dosa. Kita masih hidup main-main dengan dosa. Dan lupa bahwa dosa itu ada sengatnya. Oke? Apa itu sengat? Minta waktu 5 menit. Waktu suami saya satu kali survei di Homeland yang di Matungkas. Ada tanah yang di tengah situ, dia lagi survei di sana, saudara-saudara. Tiba-tiba dia digigit ovu patirukan orang temuan bilang. Digigit di pipis tuh, kayaknya cewek itu lebah. Jadi dia gitu, kecil, langsung bangka saudara-saudara. Untung dia dalam keadaan habis digigit, kan dia orangnya alergi, sangat peka dengan alergi. Jadi ketika dia digigit, dia langsung setir dan kemudian cari apotek, dan karena dia orang farmasi, dia bisa pesan obat-obat anti alergi, dan dia langsung ketemunya di Kolongan, ada apotek di situ. Dia kemudian beli di situ dan kemudian langsung minum saat itu. Selamatlah dia dan menolong saya tidak jadi janda cepat. Untuk saya tadinya enggak tahu lalu bagaimana, saya pikir memang begitu. Tapi saya baru sadar saudara-saudara, sesudah tetangga saya di Citraland itu
yang anaknya jaksa, mau bilang enggak ada doi orang. Orang termasuk terpandang. Tapi saudara-saudara dia meninggal umur 30-an gara-gara digigit ofu. Hanya butuh satu sengatan untuk bisa membunuh seorang laki-laki besar yang sehat. Halo, jangan saudara main-main dengan dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara, yang dikalahkan itu adalah kuasa iblis. Tapi iblis masih ada. Ada sebuah pikiran bodoh yang berpikir, oh kalau orang kok percaya Yesus, iblis gak mau ganggu-ganggu orang, nyanda kasihan. Yang terjadi adalah iblis sudah bukan Tuhan kita lagi. Sebelum kita datang kepada Tuhan Yesus, iblis adalah Tuhan kita, kita adalah hamba dosa. Tetapi ketika Yesus dibangkitkan, iblis kuasanya dikalahkan. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita sekarang dikuasai oleh Tuhan sendiri. Dan diberi kemampuan untuk memilih melakukan yang benar, yang sebelumnya orang tidak mampu. Bilang amin. Tetapi puji Tuhan Yesus, gini. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu pun tidak membuat kita menjadi robot rohani yang cuma iyo-iyo Pak Tuhan. Nah, iblis masih ada. Rancangannya ada, siasatnya ada, dan dengan berbagai macam cara dia ingin menyengat engkau. Dan dia tidak perlu engkau melakukan kesalahan besar. Dia cuma perlu engkau melakukan kesalahan kecil. Bangka, habis, hanya satu sengatan. Kuasa kebangkitan Kristus membuat kamu sekarang punya otoritas dengan identitas yang baru. Sebagai anak Allah bahwa setan, mana tidak berkuasa atas kita. Sekarang kita ini hamba Kristus. Kristus adalah Tuhan, kepadanya lah saya mengabdikan seluruh hidup saya. Amin. Kita punya otoritas untuk bersana, pisana ngana jauh-jauh. Nggak ada utang kita pangana. Yesus so bayar lunas. Kita akan hidup memuliakan Allah. Kita kasih tepuk tangan.